Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pemirsa, teman-teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali untuk mengkaji kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah yang sangat indah yang dikisahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Pada episode yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana Nabi Musa alaihissalam menemukan jodohnya. Ya, Nabi Musa alaihissalam ketemu jodohnya dengan cara yang sangat indah, di mana beliau betul-betul menjaga kesopanan sebagai seorang pria yang gentle, dan bagaimana calon istri beliau juga menjaga kesopanan sebagai seorang mukminah yang beriman pada Allah Ta'ala dan menjaga adab-adabnya sebagai seorang wanita di hadapan pria. Nah, akhirnya terjadilah pernikahan yang segera. Langsung Nabi Musa dilamar oleh Nabi Syu'aib alaihissalam, kemudian dinikahkan dengan putrinya dan kemudian tinggal bersama beliau selama 8 atau 10 tahun. Alhamdulillah, tentunya selama 8-10 tahun hidup berumah tangga, Nabi Musa punya anak, dikaruniai anak di situ. Nah, setelah punya anak, setelah selesai masanya perjanjian 8 atau 10 tahun, ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan Nabi Musa mengambil waktu 8 tahun, ada yang mengatakan Nabi Musa mengambil waktu 10 tahun. Ya, karena kemurahan beliau, karena karom beliau, maka beliau mentuntaskan sampai 10 tahun. Setelah itu beliau kembali ke Mesir. Sebagaimana diceritakan di dalam surat Al-Qasas ayat 29 ya. Falamma qadha Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibit turi nara qala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tastalun. Ayat 29. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, tunggulah di sini, sungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu atau membawa seperti api agar kamu dapat menghangatkan badan. Nah, ini ayat 29. Jadi Nabi Musa alaihissalam setelah selesai tuntas 8 tahun atau 10 tahun ya, setelah tuntas 8 tahun atau 10 tahun, Nabi Musa kemudian melakukan perjalanan ke Mesir bersama istrinya, bersama anaknya dan beberapa anggota keluarga yang lain, pengikutnya Nabi Musa. Ya, berangkat ke Mesir lewat padang Sahara. Seperti awalnya Nabi Musa juga tidak tahu jalan menuju Madian, Nabi Musa juga ya tidak tahu jalan menuju Mesir nih. Ya, rutenya itu seperti arahnya kemana tepatnya itu belum tahu, karena memang bersama keluarga intinya saja. Tahulah ancer-ancernya ya, ke sana. Tapi kalau sudah kena badai padang Sahara ya, arah itu jadi kacau ya, enggak jelas. Karena ini bukan berangkat bersama ahli perjalanan. Berangkat hanya bersama anggota keluarga beliau. Dan terjadilah yang terjadi di suatu malam, badai yang sangat hebat, angin kencang, hujan deras, sehingga Nabi Musa dan keluarganya kedinginan, kemudian kehilangan arah, mau ke Mesir ini arahnya kemana, beliau belum paham saat itu. Nah, dalam kondisi yang kedinginan dan kehilangan arah,
Di atas bukit, di lereng, Nabi Musa melihat api. Ya, Nabi Musa melihat api. Ulama berbeda pendapat. Yang melihat api itu hanya Nabi Musa seorang diri atau istrinya dan keluarganya juga melihat api. Pendapat yang terkuat mengatakan bahwasanya yang melihat hanya Nabi Musa alaihissalam. Yang lain enggak lihat. Jadi Nabi Musa mengatakan, tuh saya lihat ada api di sana, ada api di lereng itu. Saya lihat. Dengan kalimat di Al-Quran, anastu. Kalau di ayat yang lain ya, di surat Toha, ya, di surat Toha dikatakan di situ, inni anastu naro. Pakai anastu. Aku melihat api tapi dengan kalimat unsun. Ya, asal kata unsun. Kalau yang di surat Al-Qasas, anasa, menceritakan Nabi Musa juga melihat api, tapi dengan kalimatnya anasa. Anasa ini dari unsun, anisa yaknasu. Anasa jadi merasa nyaman, ya merasa nyaman, merasa senang dengan melihat api tersebut. Indah sekali Al-Quran menggambarkan, jadi ketika dalam keadaan kehilangan arah, badai, dingin, di tengah padang Sahara itu, kira-kira rasanya seperti apa? Kalau Anda pernah berangkat haji, insya Allah kalau yang belum segera berangkat haji, kemudian ketika di Mina terjadi badai, ya hujan, angin ribut, kemudian di situ terjadi badai debu ya, badai debu. Itu rasanya seperti apa? Ya saya udah pernah merasakan rasanya seperti apa. Padahal itu di tengah bangunan gedung-gedung yang menjulang tinggi di zaman modern ini, itu pun rasanya yang enggak enak. Apalagi di masa itu Nabi Musa berada di tengah padang Sahara di malam hari gelap gulita, hujan pula. Selain angin kencang, hujan. Jadi kondisinya ya sangat mencekam kalau bahasa kita ya. Di kondisi yang sangat mencekam seperti itu, tiba-tiba lihat api. Itu senangnya luar biasa. Tapi yang lihat hanya Nabi Musa. Maka beliau berkata kepada istrinya dan kepada anaknya beserta anggota keluarga yang lain, kalian di sini saja. Karena ini harus mendaki gunung. Masa dalam keadaan yang sudah susah, keluarganya diajak susah pula naik ke atas gunung? Ya, enggak. Nabi Musa mengatakan, kalian di sini, tunggu di sini, saya akan naik ke sana. Orang Arab itu punya kebiasaan adat suka terima tamu, ya suka jamu tamu. Jadi kalau ada tamu itu senangnya luar biasa. Dan biasanya orang-orang Arab yang melakukan perjalanan di padang Sahara, di lereng-lereng gunung, itu kalau lagi buat kemah, maka mereka buat api unggun. Di malam hari buat api unggun. Kalau ada api unggun berarti ada kemah. Kalau ada api unggun, ada kemah, berarti yang buat kemah lagi ngundang tamu. Cari tamu, silakan datang di sini. Kami ada api unggun, berarti ada kambing guling di situ. Ya, ada makan-makan di situ. Ini udah siapkan masakan, itu beritanya dengan api unggun. Biasanya orang Arab demikian. Nah, saking senangnya orang Arab tuh jamu tamu sampai ada syair yang mengatakan, menceritakan bagaimana seorang majikan berkata kepada budaknya, "Aukid ya ghulam, wahai budakku, buatlah api, ya buatlah api untuk membakar daging dan lain sebagainya. Kalau sampai api ini bisa mendatangkan tamu, maka kamu saya merdekakan. Karena malam ini malam yang dingin, anginnya kenceng. Kalau sampai bisa mendatangkan tamu, maka kamu saya merdekakan." Bayangkan ya, budaknya bisa bawa tamu dikasih hadiah merdeka. Saking senengnya sama tamu. Nah itulah yang dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam di malam hari itu, ada api. Nabi Musa menyangka itu api unggun, berarti di situ ada manusia, ada kehidupan. Maka beliau akan naik ke sana, ya siapa tahu bisa nanti bawa pulang santapan makan untuk istri dan anaknya, atau juga minimal kalau memang sudah enggak ada orangnya, masih tersisa ini bara apinya, bisa dibawa turun untuk bisa membuat api unggun. Ya. Kalau ada manusianya bisa tanya, ini jalannya yang benar kemana ini? Ada harapan di situ. Maka naiklah Nabi Musa ke atas bukit. Itu bukit Tursina. Ya ke atas bukit Tursina di surat
Toha ayat 10. Nah, itu kita bisa kombinasikan antara surat Al-Qasas ayat 29 dan surat Toha ayat 10. Id ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Maka ketika Nabi Musa mendatangi bukit tersebut, tempatnya api tadi, tiba-tiba ada seruan yang memanggil Nabi Musa, wahai Musa, inni ana rabbuka, sungguh aku ini adalah Tuhanmu, fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Maka lepaskanlah alas kakimu karena engkau berada di lembah yang suci, yaitu lembah Tua. Kalau yang di surat Al-Qasas di situ falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasyajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Ya, kalau di surat Al-Qasas yang ayat 30 dikatakan di situ, ketika mendatangi tempat api tadi dari sisi kanan lembah di tanah yang diberkati, dari arah pohon ada seruan yang berkata, wahai Musa, sesungguhnya aku Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang maha mengurus jagat raya. Nah, ikhwani rahimakumullah, di sini ada banyak hikmah. Ya, banyak hikmah yang insya Allah kita akan pelajari satu demi satu. Yang pertama, Nabi Musa itu asalnya cuman mau cari api untuk menghangatkan diri, untuk bisa bakar-bakar nanti cari makan, ya buat makanan, dan bisa mungkin dapat teman yang menunjukkan arah yang benar dalam perjalanan. Tujuannya itu. Tapi ternyata yang didapat adalah an-nubuwah, risalah. Beliau diangkat jadi rasul. Tujuannya kalau bahasa kita cari makan, tapi pulang jadi rasul. Tujuannya cari api, pulang jadi rasul. Nah, di sini ulama mengatakan karunia Allah itu banyak yang sifatnya surprise, tak terduga. Maka kita jangan meremehkan momen apapun. Ya, jangan meremehkan momen apapun. Siapa tahu kita sekedar datang majelis tahlilan, ada orang meninggal dunia kemudian menahlilkan keluarganya, kita datang ke situ, kita enggak punya niatan pengen tawajjuh ilallah, enggak pengen niatan berdoa pada Allah Ta'ala, mungkin kita sekedar mau menyenangkan anggota keluarga yang lagi berduka, subhanallah, ternyata di situ Allah mengangkat kita jadi walinya, Allah mengangkat kita jadi kekasihnya, ternyata di situ Allah ampuni semua dosa kita. Jadi jangan remehkan momen, ya, momen yang baik. Karena momen yang baik itu apapun momen tersebut bisa jadi saat itulah Allah akan berikan kebaikan yang besar kepada kita, seperti Nabi Musa ketika berangkat cari api pulang dapat risalah. Begitu pula kalau ada orang yang datang ke masjid, datang ke majelis. Orang ini tidak biasa datang ke masjid, tidak biasa datang ke majelis. Biasanya ke pasar, biasanya ke mall, biasanya ke toko. Jangan kemudian kok datang ke majelis, datang ke masjid, kita komentari, dungaren, tumben, gak biasanya, pasar sepi ya, lagi banyak utang ya, lagi pusing ya. Jangan seperti itu, karena bisa jadi saat dia memang itu niatnya datang cuman mau cari temennya, niatnya datang mungkin mau cari kawannya yang dicari susah tapi ketemunya di masjid. Siapa tahu saat dia berada di masjid, Allah Ta'ala memberikan derajat kewalian kepadanya. Allah mengangkat derajatnya di sisi Allah dengan derajat yang sangat tinggi. Gak ada yang ngerti. Nah, ini hikmah di mana kita harus selalu berprasangka baik dengan segala situasi dan kondisi. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam ternyata di atas sana yang dilihat api itu bukan api. Yang dilihat api bukan api, ternyata adalah cahaya di arah pohon. Dikatakan cahaya itu tidak membakar pohon, cahaya itu juga tidak padam ya, dengan
basahnya daun-dedaunan yang ada di pohon itu enggak memadamkan cahaya tadi. Beliau enggak lihat nar, tapi beliau melihat nur, melihat cahaya. Nah, di sini juga ada pelajaran, ternyata di lembah tersebut Nabi Musa enggak boleh pakai sandal. Enggak boleh pakai alas kaki. Ikhla'na alaik, lepaskanlah alas kakimu. Dan ini menjadi dalil sampai sekarang umat Islam kalau masuk masjid suruh lepas sandal. Masuk masjid suruh lepas sepatu, ya, masuk masjid suruh lepas alas kaki. Kenapa? Dalilnya adalah ayat ini, di mana Nabi Musa alaihissalam disuruh melepaskan alas kakinya karena berada di lembah yang suci. Nah, ketika berada di lembah yang suci disuruh melepaskan alas kakinya, maka berada di masjid yang tentunya masjid itu suci, kita hendaknya juga melepaskan alas kaki. Ini makna dzahir. Kenapa Nabi Musa alaihissalam disuruh melepaskan alas kaki? Ahli tafsir mengungkap dengan banyak sudut pandang yang berbeda-beda. Di antaranya adalah karena selama perjalanan alas kaki Nabi Musa ini tidak luput dari menginjak sesuatu yang najis. Jadi di alas kakinya ada najasah, ada sesuatu yang najis sehingga tidak bisa dibawa masuk ke tempat yang suci. Kemudian yang kedua juga ada yang mengomentari dari sudut pandang yang lain bahwasannya Nabi Musa alaihissalam ketika berada di lembah tua disuruh lepas alas kaki, sementara baginda Muhammad SAW sampai Sidratul Muntaha tetap pakai alas kakinya. Enggak pernah disuruh melepas alas kakinya karena enggak ada yang kotor dari sekujur tubuh Nabi SAW dan dari apapun yang melekat pada tubuh Nabi Muhammad SAW, semuanya suci, semuanya full dengan barokah. Sehingga sampai ke Sidratul Muntaha pun Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan melepaskan alas kaki. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasannya alas kaki Nabi Musa ini simbol daripada dunia. Simbol daripada dunia. Jadi alasnya Nabi Musa nih, dunia ini. Maka disuruh melepaskan dunianya. Lepaskan duniamu, kamu masuk lembah yang suci, jangan bawa dunia. Banyak sekali penafsiran dan sudut pandang para ulama tentang makna melepaskan alas kaki. Terlepas dari semua itu, ya ternyata Nabi Musa diberi wahyu, dipilih di atas gunung. Ya, di atas gunung. Ini sangat menarik. Karena ternyata Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan wahyu di Gua Hira. Gua Hira itu berada di Jabal Nur, di atas gunung, di tempat yang tinggi. Entah ini suatu kebetulan atau memang gunung ini punya sesuatu, yang jelas gunung punya sesuatu, sampai Allah Ta'ala misalkan, Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, maka engkau akan melihat gunung itu akan hancur lebur karena takut pada Allah Ta'ala. Kenyataannya Al-Quran itu turunnya ya di atas gunung, tapi bukan pada gunung, turunnya pada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran turunnya ya, manusianya ada di atas gunung, tapi bukan kepada gunung, turunnya pada Nabi Muhammad SAW. Wahyu Allah turun pada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musanya ada di Bukit Tursina, di atas gunung. Nah, karena itu buat para pendaki, ya, kalau lagi naik gunung diniatkan, siapa tahu nanti dapat karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala karena di gunung ini ada sesuatu. Sehingga Allah berkata kepada gunung itu sendiri, diwahyukan sama Allah ketika Allah melihat Nabi Dawud alaihissalam bertasbih, ya jibalu, hei gunung, silahkan kalian ikut bertasbih bersama Dawud. Jadi gunung-gunung sudah ikut bertasbih bersama Nabi Dawud alaihissalam. Allah enggak ngajak bicara makhluknya yang lain di ayat tersebut, tetapi yang diajak bicara adalah gunung-gunung. Nah, ini misteri gunung, wallahu a'lam ya. Sampai nanti ada namanya Jabal Qaf, Gunung Qaf ya. Nah, ini misterinya para wali. Enggak layak untuk di-share di kajian ini. Ini hanya untuk orang-orang khusus ketika mau belajar yang khusus. Ya, suatu saat nanti mudah-mudahan kita bisa dapat tambahan ilmu tentang semua itu. Ikhwani rahimakumullah, tentang Bukit Tursina di mana Nabi Musa terima wahyu, karena tempat ini tempat yang bersejarah dan tempat ini penuh barokah, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala, maka ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, ketika Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
Nabi Muhammad SAW pun diajak oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk singgah ke Bukit Tursina dan kemudian sholat 2 rakaat di sana. Ya, sholat 2 rakaat di sana, menghampiri, mendatangi tempat yang di situ ada bekas-bekas atau napak tilas atau sisa-sisa daripada rahmatnya Allah yang turun. Tempat yang barokah ya. Tempat yang barokah itu berkahnya nggak akan hilang. Seperti yang pernah saya jelaskan bahwasanya Hiroshima dan Nagasaki karena radiasi nuklir itu sekian lama radiasi nuklirnya itu nggak hilang ya. Sekian lama nggak hilang. Bomnya udah lama, tapi radiasi nuklirnya lama nggak hilang. Maka kalau nuklir saja radiasinya nggak hilang sekian lama, tempat turunnya rahmat, tempat turunnya wahyu, di situ ada radiasi positif nur Allah Ta'ala yang nggak akan hilang selama-lamanya, abadi selama-lamanya. Disitulah kita disuruh cari barokah. Maknanya diantaranya seperti itu. Kalau kita meyakini radiasi, masa nggak meyakini adanya rahmat-rahmat Allah yang terus melekat di tempat-tempat turunnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sungguh engkau berada di lembah tua yang suci. Wa nakhtartuka fastami' lima yuha, sungguh aku telah memilihmu menjadi salah satu rasulku. Fastami' lima yuha, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Allah mengatakan fastami'. Fastami' itu beda dengan fasma'. Fasma' itu juga dengarkanlah, fastami' juga dengarkanlah. Tapi bedanya apa? Fastami' dengan fasma'. Kalau mendengar yaitu asal mendengar. Suara masuk semua didengar. Ya, tapi kalau dengarkan itu yang diperintah untuk mendengarkan dengan kalimat fastami' artinya apa? Kamu hendaknya konsentrasi penuh untuk mendengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Dibutuhkan konsentrasi khusus ya untuk mendengarkan wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Allah mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku dan laksanakan salat untuk mengingat aku. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Ya, kemudian Allah melanjutkan wahyu-wahyunya ya, perintah-perintahnya Allah Ta'ala. Nabi Musa tentu kaget, habis cari api tiba-tiba diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah indahnya Al-Quran ketika Nabi Musa tampak kaget diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala, tiba-tiba Allah nanya hal yang sifatnya remeh-temeh. Kalau dalam urusan manusia, sebelumnya kan bicara fala yasudannaka anha man la yu'minu biha wattaba hawahu fatarda, maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Ya, bicara kiamat, aku Allah, kemudian Allah bicara kiamat. Tiba-tiba Allah nanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Hei Musa, apa itu yang kamu pegang di tangan kananmu? Ya. Habis ngomong kiamat, aku Allah, terus bicara kiamat, tiba-tiba itu yang di tangan kananmu apa nih? Kok ya beda banget gitu ya. Topiknya kok beralihnya 180 derajat, habis bicara akhirat kiamat, terus bicara yang seakan-akan remeh-temeh, urusan tongkat gitu ya. Bukan urusan jannah, bukan nar, bukan surga, bukan neraka, tapi urusan tongkat di tangan kanan. Kenapa seperti itu? Disinilah bahasa komunikasi yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ketika kita berbicara dengan seseorang dan seorang itu tampak gugup, tampak gemetar, tampak kebingungan ya, grogi, maka hendaknya kita mengalihkan pembicaraan, menurunkan kualitas pembicaraan kita agar dia merasa nyaman dulu. Ya misal ketemu grogi, maka ditanya, itu bajunya kok bagus, beli di mana? Nah mulai ngomong, oh beli di sini, ya bisa jawab itu ya. Ya, oh harganya berapa? Baru setelah itu ditanya, mau ngelamar anak saya, datang ke sini. Ya baru ke topik yang inti lagi. Ini bahasa komunikasi Al-Quran yang indah, di mana Allah Ta'ala menanyakan sesuatu yang terus dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa familiar dengan sesuatu tersebut, yaitu tongkatnya. Karena tongkat ini nggak pernah dilepas, kemanapun pergi selalu dibawa. Dari di Mesir sampai di Madian, sampai mau balik Mesir, tongkat ini selalu dibawa.
Maka Allah Ta'ala nanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Hei Musa, tangan kananmu lagi pegang apa itu? Tangan kananmu lagi pegang apa? Nabi Musa pun yang saat itu sadar lagi berhadapan dengan Allah Ta'ala, maka menikmati diajak ngobrol sama Allah. Seharusnya Nabi Musa cukup jawab, tongkat ya Allah, selesai. Itu tangan kanan pegang apa? Tongkat. Tapi karena dikasih kesempatan untuk bicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa enggak mau jawab tongkat, karena kalau jawab tongkat selesai. Kalau dijawabnya tongkat selesai. Nabi Musa ini nabi yang manja. Ya, senang manja dengan Allah taala. Maka beliau berkata, qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ya, ini tongkat saya jadikan tongkat ini untuk bertempuh padanya, dan saya merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Ini untuk gembala kambing, ya, untuk mengambil daun-daun, ya, untuk bertumpu, dan masih punya banyak manfaat yang lain. Jadi Nabi Musa alaihissalam jawab yang panjang ini menurut para ulama adalah karena menikmati ngobrol dengan Allah Ta'ala. Seperti kalau kita lagi ketemu seorang ulama besar, terus diajak bicara, ditanya itu yang kamu pegang apa? Lagi pegang kacamata. Yang kamu pegang apa? Dikasih kesempatan ngomong ini. Oh, ini kacamata saya. Kalau jawab cuma kacamata saya kan selesai. Karena ini seneng ya diajak bicara, ya pengen ngobrol banyak, maka yang nyambung, oh ini kacamata saya. Kacamata saya ini saya beli di sini. Kacamata saya ini biasanya saya pakai kalau begini. Karena punya kesempatan ngobrol banyak ya dengan orang yang mulia, itu senang tuh hatinya. Maka Nabi Musa alaihissalam jawabnya juga panjang. Nah, jawaban Nabi Musa ini pernah dimimpikan oleh seorang yang bermimpi bertemu Imam Ghazali. Jadi pernah Imam Ghazali itu, ya, Imam Ghazali dalam sebuah mimpi, ada orang yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Saat itu Rasulullah ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi mimpinya ketemu Rasulullah, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Ya, di situ Nabi Musa nanya sama Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah SAW, umatmu ini katanya umat yang terbaik, umat yang paling hebat. Saya pengen contoh satu ulama dari umatmu. Saya mau uji dia, saya mau tes dia. Ya, hebatnya seperti apa. Maka Rasulullah SAW memanggil Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ghazali ke sini gitu ya. Nabi Musa mau bicara sama kamu. Au kama qala sallallahu. Saat itulah Nabi Musa kemudian nanya kepada Imam Ghazali, Masmuk, siapa namamu? Imam Ghazali ditanya sama Nabi Musa alaihissalam, siapa namamu? Maka Imam Ghazali menjawab, nama saya Muhammad, ayah saya namanya Muhammad, kakek saya namanya Muhammad, Muhammad bin Muhammad. Itu nama saya. Nabi Musa kemudian sedikit mencibir kalau bahasa kita ya. Katanya alim, ya katanya pinter. Saya itu cuma nanya siapa namamu, enggak nanya kakekmu, enggak nanya ayahmu. Saya cuma nanya siapa namamu, enggak nanya siapa ayahmu, enggak nanya siapa kakekmu. Kenapa kamu jawabnya panjang? Ayah saya namanya ini, Muhammad, kakek saya namanya Muhammad. Ini jawabanmu lebih dari yang dibutuhkan. Saya cuma butuh siapa namamu. Maka Imam Ghazali dengan adab yang sangat tinggi berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, saya ini disuruh diam atau boleh bela diri? Diam atau boleh jawab? Oh jawab komentar saya. Maaf Nabi Musa, saya ini mempelajari Al-Quran dan saya menemukan ketika engkau ditanya sama Allah Ta'ala, apa yang di tangan kananmu wahai Musa? Seharusnya kan cukup jawab tongkat, yang nanya Allah kok. Sedangkan Allah Maha mengetahui. Ya, ini apa di tangan kananmu? Seharusnya kan jawabannya tongkat, tapi engkau menjawabnya ini tongkat saya jadikan di tempat untuk bertumpu, saya gunakan untuk merontokkan daun-daun menggembala kambing saya dan punya manfaat yang lain. Jadi ketika engkau nanya siapa nama saya niru engkau wahai Nabi Musa. Saya jawabnya panjang karena saya senang ngobrol dengan kamu. Disitulah Nabi Musa pun tersenyum dan mengatakan betul. Ya, memang umatnya Rasulullah itu umat yang terhebat, ulamanya juga ulama yang terhebat. Ikhwani rahimakumullah.
Kemudian setelah Nabi Musa menceritakan ini tongkat saya yang manfaatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, Allah pun menaikkan level dari tongkat tersebut. Ini tongkatnya biasanya kan digunakan untuk bertumpu, ini tongkatnya untuk menggembala kambing, ya, dan punya manfaat yang lain. Manfaat lain kan gak usah dijelaskan ya, buat mukul orang juga bisa itu tongkat. Ya, tongkat buat mukul orang bisa, buat mandu orang kalau lagi berjalan di belakang suruh pegangan juga bisa, manfaatnya banyak. Allah menaikkan levelnya dengan kalimat qala alqiha ya Musa. Surat Thaha ayat 19. Allah berkata, alqiha ya Musa. Hei Musa, lepaskan tongkat itu, lemparkan tongkat itu. Kalimat lemparkan tongkat ini selain makna zahirnya memang tongkatnya dilemparkan, para ulama juga mengatakan bahwasanya tongkat ini permisalan daripada hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Hawa nafsu kalau dilepas jadinya seperti apa? Makanya enggak boleh dilepas, harus dipegang, dikendalikan. Kalau dipegang, dikendalikan, manfaatnya banyak. Nafsu ini kalau dikendalikan, manfaatnya banyak. Nafsu makan, ya, nafsu berkeluarga, nafsu bekerja, nafsu cari nafkah, nafsu minum. Ini nafsu, hal yang bukan negatif. Tapi kalau dilepas jadinya negatif. Harus dikendalikan, ya, dikendalikan. Maka ketika tongkat itu dilepaskan, subhanallah, fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Ya, hayyatun tas'a. Di riwayat yang lain thu'ban. Jadi ularnya di situ bukan ular biasa, merayapnya memang cepat, ya, merayap cepat, tapi besarnya itu luar biasa. Ya, besarnya luar biasa. Dikatakan merayap dengan cepat, dengan kepala yang besar, mulutnya besar, dan melalap batu yang ada di hadapannya. Nah, coba saya mau nanya, itu kalau di hadapan kita ada seperti itu, kita stres deh itu ya. Kaget, tongkat yang kita pegang tiba-tiba jadi ular yang besarnya luar biasa, yang matanya melotot, mulutnya menganga besar, ya, kepalanya besar, kemudian merayap cepat, melalap batu-batu yang ada di hadapannya. Nabi Musa pun sebagai manusia, Nabi Rasul yang luar biasa, tapi beliau manusia, ya beliau wajar toh, ngeri gitu ya, lihatnya ngeri, dilihat kan gak enak itu, ya ular yang seperti itu. Beliau pun membalikkan diri, berusaha lari meninggalkan ular tadi, ya lari meninggalkan ular tadi. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, qala khudha wa la takhaf, sanu'iduha siratahal ula. Allah berkata, peganglah ia dan jangan takut. Bayangkan nih ular yang gede, ya, kepalanya, mulutnya buka, kata Allah Ta'ala, pegang dia dan jangan takut. Ya, pegang dia dan jangan takut. Nabi Musa pun rasa takutnya hilang. Maka beliau pun memasukkan tangannya ke dalam mulut ular tadi. Masya Allah, gede, ya, mulutnya buka, ya, siap matuk gitu. Sama Nabi Musa tangannya dimasukkan ke dalam mulut ular tadi. Begitu dimasukkan tangannya ke dalam mulut ular tadi, ular itu berubah menjadi tongkat lagi. Ya, berubah jadi tongkat lagi. Kemudian ini ada hal yang menarik. Jadi Allah Ta'ala merubah tongkat itu jadi ular. Ini bukan sihir ya. Perlu diingatkan dari sekarang, karena ini kisah akan panjang ya. Kisah Nabi Musa ini panjang. Jadi tongkat itu dilemparkan berubah jadi ular, bukan sihir. Kalau sihir itu enggak bisa merubah apa-apa. Jadi enggak ada yang namanya sihir merubah gelas jadi duit, enggak ada. Yang namanya sihir merubah tanah jadi burung, enggak ada. Yang namanya sihir merubah tali jadi ular, enggak ada. Sihir itu artinya mensihir mata, penglihatan kita dipengaruhi oleh kekuatan sihir sehingga kita melihat remote bisa jadi ular gitu. Orang lain itu apa? Remote? Enggak, itu ular gitu. Jadi matanya tersihir, ya matanya tersihir sehingga penglihatannya kacau. Benda yang itu entah remote, entah itu garpu, entah itu sendok bisa dilihatnya lain. Mungkin nasi dilihatnya itu ulat belulat gitu ya. Bisa dilihatnya itu cacing-cacing. Dia lihatnya seperti itu. Sementara orang lain lihatnya nasi. Berarti ini lagi kena pengaruh sihir.
Jadi sihir itu hanya bisa mempengaruhi penglihatan, mata, ya matanya dipengaruhi. Tapi sihir tidak bisa merubah wujud benda menjadi makhluk yang lain. Sementara Nabi Musa alaihissalam tongkatnya berubah menjadi ular yang nyata. Jadi hayatun tas'a, ular yang merayap dengan cepat, betul-betul berubah bentuk dari kayu menjadi ular. Nah ini mukjizat pertama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah katakan wadmum yadaka ila janahika takhruj baydha'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Kata Allah, kepitlah tanganmu ke arah bawah ketiakmu. Jadi suruh masukkan ke dalam bajunya, ya ke dalam baju, kemudian diletakkan di bawah, kemudian dikeluarkan lagi. Ya dikeluarkan lagi, tiba-tiba tangannya ini menjadi putih, ya putih menyala, ya bercahaya. Ya putih menyala bercahaya bukan karena penyakit. Jadi menjadi putih yang menyala bercahaya, tapi itu indahnya luar biasa. Ini mukjizat yang kedua dari Nabi Musa alaihissalam. Linuriyaka min ayatinal kubra. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Nah, di ayat yang lain, di surat yang lain dikatakan di surat Al-Qasas, usluk yadaka fi jaybika takhruj baydha'a min ghairi su' wadmum ilaika janahaka minar rahbi fadhanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa malaih innahum kanu qauman fasiqin. Ya di surat Al-Qasas ceritakan dengan bahasa yang berbeda bahwasanya Nabi Musa suruh masukkan tangannya ke dalam dadanya tadi lewat bajunya dikeluarkan jadi putih. Kemudian ada tambahan di situ, Nabi Musa disuruh meletakkan dua tangannya ke arah dada. Meletakkan dua tangan ke arah dada, diletakkan di dada, maka rasa takutnya akan hilang. Ya rasa takutnya akan hilang. Jadi Nabi Musa dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ilmu menghilangkan rasa takut. Kalau begitu ada rasa takut, suruh pegang dadanya. Dadanya dipegang, langsung rasa takutnya hilang. Nah inilah bekal yang Allah siapkan pada diri Nabi Musa alaihissalam untuk menghadapi Fir'aun. Nah yang menarik di sini ikhwani, ternyata untuk menghadapi Fir'aun Nabi Musa dilatih langsung oleh Allah Ta'ala. Dilatih langsung. Jadi dikasih mukjizat, yang mukjizatnya itu bukan sekedar nanti kamu tongkatmu kalau kamu lempar jadi ular lo, enggak. Tapi dilatih langsung biar gak kaget. Nanti kalau dilempar jadi ular besar kan yuk kaget gitu ya. Lu kok jadi seperti ini? Ya, yang kan ya jadi aneh kalau yang punya mukjizat juga ketakutan kan ya aneh. Makanya dilatih dulu. Nih ya, dilempar jadi ular yang besarnya luar biasa. Tanganmu masukkan dikeluarkan jadi bercahaya luar biasa. Biar gak kaget, dilatih. Nah, ternyata mukjizat juga ada yang dilatih. Ya, mukjizat ada yang dilatih. Karena itu kalau kita pengen seorang itu ahli, seorang itu terampil, bisa bagus ya hasilnya, maka ya perlu melakukan latihan. Allah aja ngelatih Nabi Musa alaihissalam untuk urusan mukjizat. Masa kita untuk urusan yang lain gak melatih? Ya kita gak melatih anak kita, gak melatih diri kita, ya butuh latihan. Latihan ini manfaatnya sangat banyak. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud biha azri wa asyikhu fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran innaka kunta bina basira. Nah, dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Allah berkata pergi sana, ya datangi Fir'aun karena Fir'aun telah melampaui batas. Maka di situ Nabi Musa minta Rabbi shrah li sadri, ya Allah tolong lapangkan dadaku. Lapangkan dadaku. Ini mau ngadepi Fir'aun. Ngadepi Fir'aun ini butuh kelapangan dada nih. Karena yang dihadapi ya orangnya jahatnya luar biasa, kemudian statusnya Nabi Musa buronan, dakwaannya pembunuhan tingkat tinggi, ya yang diancam hukuman mati oleh seluruh orang Mesir, maka Nabi Musa butuh hati yang lapang. Rabbi shrah li sadri. Kemudian wa yassir li amri, ya Allah mudahkan urusanku.
Karena yang mau dihadapi ini bukan urusan yang mudah. Enggak mudah, ini suatu yang sulit. Maka minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Nah, kalimat wahlul 'uqdatam min lisani, jadi di lisan itu ada uqdah. Di lisan itu ada ikatan. Makanya kalau seorang ini lidahnya masih terikat, itu pun nanti ngaji itu berat. Baca Al-Quran berat. Tapi kalau lidahnya sudah enggak terikat, maka baca Al-Quran itu bisa ringan. Ya, baca Al-Quran bisa ringan. Nah, ini termasuk rahasia lidah yang masih terikat. Nanti insya Allah kalau kita sering baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ini kalau kita baca insya Allah uqdatul lisan ini ya, uqdatul lisan akan terlepas. Nah, kalau sudah terlepas baca Al-Qur'annya jadi enak. Nah, termasuk ayat ini menjadi doa yang dianjurkan untuk dibaca sebanyak 7 kali habis sholat dan dikombinasi dengan surat Alam nashrah laka sadrak. Jadi Al-Fatihah sambil meletakkan tangan kanan di dada kiri. Ya, seperti Nabi Musa masukkan tangannya, ya masukkan tangan kanannya ke dalam dadanya lewat bajunya, maka kita dianjurkan oleh para ulama, kalau antum melihat sebagian ulama habis sholat, habis salam, kemudian kau meletakkan tangan kanannya masukkannya ke dalam dadanya ini ya, sampai menembus bajunya ini, ada yang bahkan sampai dibuka sedikit ya biar semua bisa masuk. Masukkan ini ke sela-sela kancing ini, masukkan, kemudian pegang dada sebelah kiri, setelah salam baca Al-Fatihah, lanjut Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak sampai akhir, kemudian baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, sampai di situ saja. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri dibaca sebanyak 7 kali. Ya, Al-Fatihah, Alam nashrah, kemudian Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri sebanyak 7 kali. Maka insya Allah nanti dadanya ini akan lapang, lega, urusannya akan mudah. Sehingga kalau ada kesulitan itu rasanya ringan, gak sulit lagi. Ya, yang biasanya orang mudah dadanya sesak dada saya, yang istiqomah ngamalin seperti itu, maka dadanya akan lapang, urusannya akan mudah. Kalau ada yang sulit juga akan menjadi mudah. Dengan apa? Alam nashrah, Al-Fatihah, Alam nashrah, kemudian Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kalau ada orang nanya kenapa tangan kanan dimasukkan ke sini, niru Nabi Musa ya. Niru Nabi Musa alaihi salam. Ya, kita contohkan, Nabi Musa aja diperintahkan sama Allah Ta'ala masukkan tangannya ke dalam bajunya, enggak di luarnya, sampai dimasukkan ke dalam bajunya, diletakkan di dadanya, kemudian dikeluarkan lagi, akan menjadi cahaya. Ya, wallahu a'lam, hikmatullah. Nah, ulama mengajarkan itu semua tentunya dengan ilmu. Dengan bahas gini kita jadi paham. Oh, asalnya seperti itu ya. Kenapa ada ulama yang masukkan tangannya ke dadanya? Kalau enggak paham kan dikit-dikit bid'ah gitu. Kalau enggak paham begitu nanti. Dikit-dikit nih dalilnya dari mana? Ini ajarannya siapa? Ternyata itu semua sudah dicontohkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian Nabi Musa alaihissalam di lidahnya, di lisannya memang agak keluh. Karena lidahnya Nabi Musa ini di masa kecil pernah makan bara api. Yaitu ketika Nabi Musa masih bayi, ya Fir'aun itu mulai curiga. Ya curiga karena anak yang satu ini sama Fir'aun berani gitu ya. Ya sama Fir'aun berani. Anak yang satu ini masih bayi sudah berani sama Fir'aun. Maka Fir'aun curiga, jangan-jangan ini bayi yang memang nanti akan menghancurkan saya. Saat itu Nabi Musa udah hampir dibunuh sama Fir'aun. Kemudian istrinya mengatakan, ini anak kecil, nggak tahu apa-apa, dia nggak bisa bedakan yang baik dan yang buruk. Kenapa dikatakan Nabi Musa berani? Karena saat itu Nabi Musa di waktu bayi megang jenggotnya Fir'aun, ditarik tuh jenggotnya Fir'aun. Ya, jenggotnya Fir'aun ditarik. Padahal nggak ada yang berani narik jenggotnya Fir'aun. Nabi Musa masih kecil udah narik jenggotnya Fir'aun. Di situ Fir'aun marah. Ya marah. Istrinya pun mengatakan, ini anak kecil nggak tahu mana api, ya mana kalau bahasa sekarang nggak tahu mana api, mana es krim, nggak ngerti gitu. Maka disitulah Nabi Musa diuji oleh Fir'aun, diletakkan bara api. Ya, diletakkan bara
bara api, kemudian Nabi Musa merangkak untuk mengambil makanan, tapi tangannya diarahkan mengambil api tadi. Biar biar ketahuan benar kalau ini bayi yang nggak tahu apa-apa gitu ya. Karena kalau milih makanan berarti ini bayinya pinter nih. Ya, bayinya pinter bisa milih. Tapi dipilihkan ke api. Nah, ketika kena api itu lidahnya, Fir'aun percaya, oh memang anak ini nggak tahu kalau itu api. Sehingga ketika narik jenggot juga tidak sengaja. Hanya main-main saja. Lah itu lukanya nggak hilang. Ya, lukanya nggak hilang sehingga Nabi Musa sadar dirinya kurang fasih. Ya, dirinya kurang fasih atas luka yang ada di lidahnya. Disitulah beliau minta sama Allah Ta'ala, waj'alli waziram min ahli. Minta salah satu anggota keluarganya ditunjuk oleh Allah Ta'ala menjadi pendukungnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi minta anggota keluarganya jadi pendukungnya, artinya minta agar saudaranya dijadikan nabi juga. Ya, saudaranya dijadikan nabi. Haruna akhi, yaitu saudaraku Harun. Minta agar Nabi Harun diangkat jadi nabi. Ya, mintanya kapan itu? Di Bukit Tursina. Ya, di Bukit Tursina request, Nabi Musa minta sama Allah Ta'ala, mengajukan, nih saudaraku angkat jadi nabi. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia. Dengan ada saudaraku ini nanti aku jadi semakin kuat. Karena Nabi Musa cukup ngomong poin-poinnya, nanti Nabi Harun yang menjelaskan panjang lebar. Jadi Nabi Harun ini ahli bicara, juru bicaranya Nabi Musa alaihissalam yang akan bicara panjang lebar lebih luas. Wa asyikhu fi amri, dan jadikan dia teman dalam urusanku, kainusabbihaka katsira, agar kami banyak bertasbih kepadamu, wa nadhkuraka katsira, dan banyak mengingatmu, innaka kunta bina basira, sungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Qala qad utita su'laka ya Musa, dia Allah berkata, sungguh telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa. Nah, di situ Allah bilang, Musa, apa yang kamu minta kami penuhi. Ini hikmah ya. Sebelum Nabi Musa minta Nabi Harun jadi nabi, berarti Nabi Harun belum jadi nabi. Betul ya? Berarti Nabi Harun ini jadi nabi pakai ikhtiar enggak? Enggak. Enggak pakai ikhtiar. Nabi Harunnya di mana? Di Mesir. Nabi Musanya di Bukit Tursina. Jadi yang lagi muwajahah sama Allah, tawajuh sama Allah siapa? Nabi Musa atau Nabi Harun? Nabi Musa. Nabi Musa tawajuh. Nabi Musa diangkat jadi Rasul. Di situ Nabi Musa minta sama Allah Ta'ala agar Nabi Harun dijadikan Nabi. Sama Allah diiyakan. Nah, di sini ada rahasia. Makanya kalau kamu tuh dicintai wali Allah enak. Kenapa? Karena kalau wali Allah naik pangkat, pangkatmu masih di bawah. Wali Allah ini minta, ya Allah tolong jadikan dia juga wali seperti aku. Ya, karena dia nemeni saya. Dia yang bantu saya. Saya kok dibantu dia senang, jadikan dia waliku. Jadi wali Allah ini kalau minta sama Allah ya diiyakan. Nah ini akhirnya orang jadi wali bukan karena amalnya, bukan karena usahanya, bukan karena ibadahnya yang luar biasa, bukan. Tapi karena apa? Karena permintaan dari seorang wali Allah. Nabi Harun jadi nabi karena permintaan Nabi Musa alaihissalam. Karena itu kita disuruh berjuang agar kita bisa masuk dalam hatinya orang-orang soleh. Kalau kita bisa masuk dalam hatinya orang-orang soleh, ini orang-orang soleh nanti akan minta sama Allah Ta'ala, ya Allah tolong dia dikasih juga, ya Allah tolong dia dikasih juga, ya Allah tolong dia dikasih juga. Orang-orang solehnya akan minta, seperti Nabi Musa juga minta, ya Allah tolong Harun saudaraku ini jadikan penolongku. Tapi ingat, Nabi Harun diminta sama Nabi Musa, karena Nabi Musa butuh dibantu, ya butuh dibantu untuk berjuang dalam dakwahnya. Makanya kalau kita nanti pengen jadi wali Allah, dengan cara yang mudah adalah dengan membantu para wali Allah. Bantu orang-orang yang soleh. Sampai orang solehnya minta sama Allah, ya Allah jadikan dia wali juga seperti aku. Asyik enggak kalau begitu? Asyik ya? Nabi Harun di Mesir diangkat jadi nabi gara-gara permintaan Nabi Musa. Ini kalau bahasa kita mengajukan proposal. Proposal kenabian, bayangin nih ya Allah tolong diangkat jadi nabi nih. Sama Allah dikabulkan.
walaqad qala qad utita su'laka ya Musa walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Id auhayna ila ummika ma yuha. Itu ketika kami wahyukan kepada ibumu apa yang kami wahyukan. Kemudian Allah ingatkan lagi, itu dulu waktu kamu masih bayi, ibumu juga kami kasih wahyu. Jadi ibumu juga orang-orang yang terpilih, ya terpilih. Ibunya Nabi Musa dapat ilham langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani rahimakumullah. Nah, alhamdulillah tidak terasa saya udah bicara 50 menit kurang lebih. 53 menit. Ya, mungkin pemirsa di rumah enggak terasa ya. Udah 53 menit saya bicara. Nah, tentang apa tadi saya bicara? Saya garis bawahi lagi. Perjalanan Nabi Musa menuju Mesir, di tengah jalan kena badai, kemudian kehilangan arah, terus lihat api, datangin api, diangkat jadi Rasul. Diangkat jadi Rasul. Nah, di situ ada beberapa pelajaran yang tadi udah saya garis bawahi. Tapi untuk menutup kajian malam hari ini, karena nanti kita lanjutkan tanya jawab, ya biar tanya jawabnya lebih puas. Ya besok kita akan lanjutkan bagaimana Nabi Musa setelah punya kekuatan wahyu dan mukjizat mendatangi Fir'aun. Nah, yang menarik di sini ya. Jadi ketika Nabi Musa ini berangkat mau ketemu Fir'aun, bisa kita bayangkan Nabi Musa itu masih punya rasa khawatir. Masih punya rasa khawatir. Kenapa? Karena waktu pergi dari Mesir, itu kan Nabi Musa statusnya buronan tingkat tinggi. Kasusnya dakwaan pembunuhan, ya tingkat tinggi. Ancamannya hukuman mati, dicari satu negara. Karena itu di surat Al-Qasas, ketika Nabi Musa disuruh mendatangi Fir'aun, Allah mengatakan, fadzanika burhanani mir rabbika ila fir'auna wa malaih innahum kanu qauman fasikin qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ayaktulun. Ya Allah, saya sudah pernah membunuh salah satu orang Mesir ini. Saya khawatir mereka nanti akan balas membunuh saya. Jadi ada rasa khawatir itu. Wajar sebagai manusia ya. Ada rasa khawatir, tapi ini ngomong gini karena ngalem sama Allah Ta'ala. Ya Allah, ini kan kalau orang bilang aji mumpung ya. Tapi ini aji mumpung yang benar, karena yang nawarin Allah. Sana pergi temuin Fir'aun. Lah yang ngomong, ya Allah ini Fir'aun ini dendam sama saya. Ini satu kaum mau bunuh saya, karena saya pernah enggak sengaja bunuh salah seorang dari mereka, ya Allah, ya Rabb. Ya. Gimana terus? Nah di situ Allah kemudian jangan khawatir, kamu aman ya. Dapat jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan kami akan memberikan kekuatan kepadamu ya, kekuatan kepadamu dengan saudaramu, wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma, dan kami akan memberikan kepadamu kekuasaan sehingga mereka Fir'aun dan bala tentaranya tidak bisa mendekati kalian berdua. Antuma wa manittaba'akum al-ghalibun, kalian berdua dan siapapun yang mengikuti kalian berdua akan menjadi orang-orang yang menang, dijamin sama Allah Ta'ala. Jadi ditentramkan dulu hatinya sama Allah Ta'ala. Nah inilah yang dikatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah enggak punya rasa takut, enggak punya rasa sedih. Enggak takut, enggak sedih. Kenapa? Ya karena sudah dikasih tahu sama Allah Ta'ala. Sudah dikasih tahu. Jadi ya enggak takut lagi, udah tahu hasilnya kok. Endingnya bagaimana ngerti kok. Ya ditenangkan. Dikasih tahu sama Allah Ta'ala. Misal begini loh, ada orang dikasih tahu, kamu nanti, misal ya, kamu nanti dibunuh sama fulan, tapi kamu langsung masuk surga. Takut dibunuh enggak dia?
Enggak. Ini yang ngomong Allah lah ya. Yang ngomong Allah lewat wahyu-wahyu gitu. Kan ada nabi yang dibunuh kan ya, anbiya dibunuh. Seperti itu. Kamu nanti diusir loh ya dari kampungmu, tapi terus kamu ketemu jodoh, kamu nikah gitu, dapat keluarga baru. Pertanyaannya itu seneng enggak akhirnya? Ya seneng. Karena udah tahu. Nah, termasuk Nabi Musa AS mau ke Mesir balik ini, tadinya kan ada rasa khawatir, sama Allah rasa khawatirnya dihilangkan. Diangkat jadi Rasul, rasa khawatirnya dihilangkan. Pokoknya kamu menang, udah. Kondisinya apapun kamu menang. Fir'aun dan bala tentaranya enggak akan bisa deketin kamu, bayangin nih. Fir'aun dan bala tentaranya enggak akan bisa deketin kamu, enggak bisa, nyentuh kamu enggak bisa. Jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Musa pulang ke Mesir, itu hatinya lapang, ya, kuat, percaya diri, pede, beliau akan menang. Ya, beliau akan menang. Tapi ingat, di situ tadi ada syariatnya. Syariatnya apa? Rabbi shrahli sadri, minta sama Allah, ya kan? Dilapangkan dadanya, minta sama Allah, diberi teman untuk berjuang, ya. Bukan mentang-mentang Nabi dan Rasul kemudian enggak minta, enggak doa sama Allah, enggak. Minta doa sama Allah, kemudian berjalan melanjutkan perjuangan. Nah, insyaallah ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Ikhwani rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita lanjut dengan tanya jawab. Semoga berkah manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.